Di Harvard University tahun 1979 dilakukan penelitian terhadap mahasiswa MBA yang baru saja lulus. Mereka diberikan pertanyaan singkat oleh peneliti. Apakah Anda mempunyai tujuan yang jelas untuk masa depan Anda dan membuat rencana untuk mencapainya? Setelah diteliti, ternyata 84% dari partisipan tidak mempunyai tujuan yang spesifik untuk masa depannya. 13% menjawab memiliki tujuan yang spesifik, namun tidak menuliskannya, tapi memiliki bayangan tentang tujuan itu di dalam pikirannya. Dan 3% sisanya memiliki tujuan yang jelas dan spesifik, serta menuliskan tujuannya. 10 tahun kemudian, pada tahun 1989, peneliti kembali mewawancarai mereka. Dan hasilnya adalah 13% alumni yang mempunyai tujuan tapi tidak menuliskannya ternyata memiliki penghasilan 2 kali lebih besar dari 84% alumni yang tidak memiliki tujuan sama sekali. Sedangkan 3% alumni yang menuliskan tujuan mereka dengan jelas dan spesifik memiliki penghasilan 10 kali lebih besar dibandingkan total penghasilan 97% alumni lainnya. Dan mereka hanya membutuhkan waktu 10 tahun untuk bisa menjadi 10 kali lebih sukses dibanding alumni lainnya. Kenapa bisa mereka sesukses itu? Itulah yang akan kita pelajari di Invest Self kali ini, yaitu tentang hal yang sekolah tidak ajarkan. Saya akan mencoba menjawab menggunakan sebuah cerita. Ada 3 orang anak pramuka yang akan pergi menelusuri hutan untuk melakukan jelajah alam. Sebut saja anak yang pertama si Aco, anak kedua si Baso, dan anak ketiga si Ciko. Si Aco sangat bersemangat dalam mengikuti lomba dan begitu yakin dengan kemampuan yang dia miliki. Jadi, dia memutuskan untuk berangkat terlebih dahulu sebelum peserta lainnya. Si Baso, dia mengambil inisiatif untuk bertanya kepada orang di sekitar mengenai tempat tujuan jelajah alam itu. Jadi, dia mendengarkan dan mengingat arahan dan petunjuk dari setiap orang yang ditanyai. Anak ketiga, Ciko, dia melakukan hal yang sama yang dilakukan oleh Baso. Namun, berbeda dengan Baso, Ciko memilih untuk menuliskan serta menggambarkan dalam bentuk peta dan catatan arahan yang telah dia dapatkan. Menurut kalian, siapakah yang akan memenangkan lomba terlebih dahulu? Aco, Baso, atau Ciko? Mari bersama-sama kita cermati kisah masing-masing anak. Si Aco, dia merasa sangat kesulitan untuk mencari arah jalan, alat dan perlengkapan, serta di mana tepatnya tempat tujuannya itu. Sehingga dia membutuhkan waktu sangat banyak dan tenaga untuk bisa mencapai garis finish. Pada akhirnya, Aco akan berhenti di tengah jalan, menyalahkan orang lain, menganggap perlombaan tidak adil, dan pasrah dengan keadaan yang ada. Inilah contoh orang yang tidak memiliki tujuan dan arah yang jelas dalam hidupnya. Hidup, atau dalam hal ini perlombaan, akan terasa sangat sulit karena sejak awal dia tidak mengetahui kemana dia akan pergi. Dan karena tidak mengetahui kemana dia akan pergi, dia juga tidak mengetahui hal-hal yang dibutuhkan untuk menuju tempat tujuannya itu. Karena dari awal dia sudah memilih langkah yang salah. Hidup tanpa tujuan layaknya kapal tanpa awak. Lautan sangat luas untuk kapal tanpa tujuan. Begitupun dengan hidup. Orang tanpa tujuan akan selalu bekerja untuk mereka yang mempunyai tujuan. Oke, kita kembali ke kisah Baso. Dia memulai perjalanan dengan awal yang baik. Dia ingat betul arahan dan instruksi dari pembimbingnya, sehingga perjalanan Baso jauh lebih mulus dibanding perjalanan Aco. Tapi di tengah jalan, Baso bertemu dengan peserta lainnya dan menghabiskan banyak waktu untuk beristirahat dan bercengkrama dengan temannya. Saat Baso akan melanjutkan perjalanannya, ternyata dia lupa arah jalan yang tadinya sudah diberitahukan. Dia pusing dan merasa kesal karena lupakan hal penting dalam perjalanannya. Baso adalah contoh orang yang memiliki tujuan hidup yang jelas dan spesifik, tapi tidak menuliskan tujuannya itu. Kadang hidup terasa sangat sulit sehingga membuat kita lupa akan rasa bahagia. Membuat kita lupa siapa diri kita dulu. Membuat kita lupa kesuksesan dan lebih fokus tenggelam dalam kesedihan yang tiada guna. Perasaan seperti ini sangat sering membuat kita lupa akan tujuan dan arah hidup kita yang dahulu kita sudah tuliskan. Kita adalah makhluk yang emosional. Emosi adalah gambaran umum pikiran yang sedang kita pikirkan.
Kalau kamu sering merasa susah atau sedih, itu berarti pikiran kamu didominasi oleh pikiran-pikiran negatif. Kalau kamu merasa senang, itu karena pikiran kamu didominasi oleh pikiran positif. Terkadang tujuan dan arah hidup yang sudah kamu tetapkan dapat berganti sesuai dengan emosi dan perasaan kamu. Awalnya, kamu memiliki tujuan yang besar, cita-cita yang besar, ingin membuat orang yang kamu sayangi bahagia. Tapi, saat emosi kamu mengambil alih, kamu mulai meragukan tujuan yang sudah kamu tetapkan, mulai merendahkan harapan yang sudah kamu bangun dari awal, mulai mencari alasan untuk tidak melanjutkan tujuanmu. Dan, tidak jarang kamu mulai meragukan diri kamu sendiri. Tapi, hidup harus terus berputar. Kita lanjut. Sedangkan pada kisah Chico, dia menyelesaikan lomba dengan mudah dan tanpa ada hambatan yang berarti. Sejak awal, Chico sudah tahu persis arah jalan, hal yang perlu dia siapkan, bahkan berapa lama waktu yang dia butuhkan untuk sampai di tujuan. Dia sudah tahu persis akan seperti apa perjalanan yang akan dia tempuh. Walaupun dia menghabiskan waktu beristirahat dan bercerita dengan teman lainnya di perjalanan, Chico tetap dapat menyelesaikan perlombaan sesuai dengan target dia. Karena Chico memiliki peta dan catatan yang selalu menunjukkan arah dan jalan yang harus dia tempuh. Dia punya peta yang selalu mengingatkan dan menjadi panduan yang tidak akan pudar oleh ingatan, seperti pada kasus Baso. Kisah Chico adalah gambaran kesuksesan dari penelitian terhadap 3% alumni Harvard sebelumnya yang berhasil meraih kesuksesan dengan sangat cepat dan masif. Keduanya memiliki tujuan dan arah hidup yang jelas, serta faktor yang paling penting dari segalanya adalah mereka menuliskan tujuan mereka. Dengan menuliskan tujuan hidup kamu, itu sudah merupakan suatu tindakan nyata dan merupakan perwujudan awal dari tujuan hidup kamu. Ketika kamu membaca tujuan hidup kamu, alam bawah sadar akan mengingat kembali perasaan yang kamu rasakan saat menuliskan tujuan itu. Inilah letak perbedaan besar antara menuliskan tujuan dibanding mengingatnya dalam benak kita. Karena hidup penuh dengan misteri. Kadang kita berada di atas, kadang kita berada di bawah, dan tidak sering juga kamu akan merasa bosan dengan hidup kamu. Dengan memiliki tujuan hidup yang jelas dan tertulis, membuat peluang untuk sukses jauh lebih besar. Melihat kisah 3 anak di atas, apakah kamu lebih mirip dengan Aco, Baso, atau Chico? Tuliskan komentar kamu di bawah. Kesimpulannya, hidup tanpa tujuan berarti kamu hidup untuk mewujudkan tujuan orang lain. Mempunyai tujuan hidup sudah baik, tapi akan menjadi sangat baik apabila kamu mengabadikan dan menuliskannya agar tujuan kamu tak lekang oleh ingatan dan emosi. Hidup dengan tujuan yang tertulis seperti kamu hendak memasang meja portable dengan menggunakan buku panduan. Jadi tinggal cara kamu dan waktu serta prioritas kamulah yang menentukan tercapai atau tidaknya tujuan hidup kamu. Jika kamu merasa informasi ini berguna dan bermanfaat, bagikan ke keluarga, teman, dan orang-orang terdekat kamu agar mereka bisa mempelajari hal yang tidak sekolah ajarkan bersama Invest Self. Terima kasih.